Kita ke informasi selanjutnya, dunia penerbangan dikejutkan dengan sejumlah kecelakaan pesawat terbang yang menimbulkan korban jiwa. Di Korea, Kanada hingga Norwegia, di mana Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan rapat penting bersama maskapai plat merah. Angka korban kecelakaan pesawat yang tinggi membuat pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, mengevaluasi soal pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan udara. Erick pun mengumpulkan Direktur Utama Garuda, Citylink, Pelita, Angkasa Pura, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan para penumpang. Erick membahas beragam hal, mulai dari kualitas pesawat yang dimiliki masing-masing maskapai, standar keamanan bandara, hingga tingkat kelelahan kru pesawat yang harus selalu diawasi. Tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Dan juga tingkat kelelahan kru juga direview. Saya rasa beliau-beliau udah pengalaman. Dan saya juga mengingatkan tadi untuk airport, kita pastikan safety-nya seperti apa di beberapa airport yang bisa kita dorong. Selama ini alhamdulillah kalau Jakarta Bari compliance-nya sangat tinggi dari internasional, tetapi beberapa airport sedang direview lagi. Termasuk tadi ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakaan juga itu karena extraordinary, ada udara, ada burung yang masuk ke mesin. Tadi juga kita udah sampaikan ke Airnav untuk juga early warning kalau memang ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terima kasih terkait apresiasi yang diberikan oleh Menko Perekonomian dan Mendagri terkait stabilitas harga yang dapat dijaga di momen Natal dan Tahun Baru. Erick mengungkapkan stabilitas harga tersebut tidak terlepas dari terjaganya harga tiket penerbangan dan pengelolaan logistik pangan oleh Bulog. Menurutnya, langkah-langkah ini efektif menekan laju inflasi. Erick juga menegaskan bahwa peran Kementerian BUMN bukan merupakan kementerian teknis, melainkan sebagai pendukung pemerintah dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sudah luar biasa dengan Nataru, sukses. Bahkan tadi ada statement dari Pak Menko, silakan. Pak Mendagri juga tambahkan tadi bahwa inflasi ini juga baik terjaga karena dua komponen. Satu, bagaimana kita bisa menekan daripada tadi tiketing untuk penerbangan. Yang kedua, bagaimana juga logistik pangan oleh BUMN melalui Bulog, R&D dan lain-lain ini bisa menekan. Jadi apresiasi dari Pak Menko, dari Pak Mendagri kepada BUMN, kami ucapkan terima kasih karena memang kami yang selalu saya ingatkan, kita ini kan bukan kementerian teknis, tetapi kementerian yang mensupport daripada pemerintahan dengan program-program yang bisa kita lakukan secara maksimal. Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang untuk pengembangan ekosistem industri penerbangan. Karena itu, Erick menilai integrasi antara rencana dan pelaksanaan untuk mencapai target yang maksimal dalam sektor penerbangan sangatlah penting. Sehingga Erick berharap para stakeholders di bandara baik dari pihak maskapai, Airnav, pihak imigrasi, Bea Cukai, dan KAI bisa segera merancang roadmap pengembangan dalam 6 bulan ke depan. Apalagi saat ini pemerintah tengah mendorong sektor penerbangan untuk mengedepankan sinergi yang dapat menciptakan efisiensi dan membangun untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Dan yang terakhir, saya berharap juga nanti bagaimana stakeholders manajemen yang ada di airport, baik penerbangan, Airnav, imigrasi, Bea Cukai, kereta bandara, semua ini mungkin 6 bulan ke depan sudah punya roadmap supaya kenyamanan, keamanan dan hal-hal yang bisa mengefisiensikan daripada seluruh sinergisitas ini
Apakah kemarin misalnya kereta bandara bisa dari 50 menit jadi 35 menit? Atau kemarin yang sudah dilakukan kita memangkas biaya pembangunan yang hampir 14 triliun menjadi 1 triliun dengan revitalisasi, tetapi tetap penumpang bisa naik 56 sampai 90 juta. Nah, hal-hal ini merupakan solusi ekosistem jadi secara menyeluruh. Karena bandara sendiri kalau kita lihat di banyak negara udah seperti kota sendiri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengakui pabrik tekstil yang kolaps sudah mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK karyawan sebanyak 250.000 orang. Penutupan pabrik ini terjadi dalam kurun waktu 2022 bahkan hingga tahun 2024. Immanuel menyatakan data tersebut diperoleh dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen. Banyaknya pabrik tekstil dan PHK yang terjadi pun diakui Immanuel tengah memperburuk kondisi di industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, dirinya juga setuju dengan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen yang menyatakan bahwa impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT tetapi juga industri petrokimia, bahan baku utama tekstil yaitu purified terephthalic acid. Karena itu, Immanuel berharap Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk oleh Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mencegah aksi penyelundupan barang impor ilegal supaya PHK industri TPT bisa dikurangi. 80 ribuan, ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Dan sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani melaporkan hasil lawatannya ke China kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Rosan menyatakan China berkomitmen untuk menambah investasi dengan total nilai 7,46 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 121,01 triliun rupiah. Komitmen investasi tersebut berasal dari 4 perusahaan yang bergerak di bidang fiberglass, PET, resin, solar panel, dan juga perikanan. Khusus perusahaan perikanan berniat untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di daerah Maluku dan Papua, dan juga melakukan joint venture dengan perusahaan di Indonesia. Stasiun ini diharapkan bisa lebih meningkat lagi. Tidak hanya di level 24%, tetapi bisa lebih dari itu, apalagi investasi akan menjadi kunci yang sangat penting, dan hilirisasi akan menjadi kunci yang sangat penting juga dalam rangka kita mendapatkan investasi masuk ke Indonesia. Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani juga mengakui kalau pemerintah Indonesia tengah mengincar untuk adanya peningkatan investasi dari perusahaan pengelola aset. Sebab menurut Rosan saat ini kebanyakan investasi yang masuk ke Indonesia adalah bidang industri, sementara penanaman modal dari perusahaan pengelola aset justru minim. Investasi yang masuk kita ini adalah investasi yang kita bilangnya industri, yang memang mereka ahli di industri, tapi kita belum menyentuh banyak investor itu yang investment management atau portfolio. Nah, ini juga yang akan digarap, karena contohnya seperti perusahaan investasi BlackRock saja yang aset under management saja itu 11 triliun US dollar gitu. Itu 6 kali GDP kita gitu. Nah, itu banyak investment besar ini yang belum digarap oleh kita. Nah, itu juga yang kita ingin arahnya untuk lebih digarap lagi, sehingga kita punya investor tidak hanya yang memang dari ahli di industrinya, tapi juga investor portfolio, yang dimana tren di dunia kan investor portfolio juga sangat-sangat aktif melakukan investasi di banyak negara. Nah, itu juga yang mungkin akan membuat kita diharapkan investasinya ini bisa lebih besar masuk ke Indonesia, jadi tidak terpaku hanya dengan investor dari industri, tetapi juga fund management yang saat ini belum tergarap secara maksimal.
Kita beralih ke informasi lainnya, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bersejarah dengan menghapus aturan ambang batas presidensial atau presidential threshold yang selama ini membatasi partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini diumumkan Ketua MK Soehartoyo pada hari Kamis kemarin. Dalam perkara nomor 62/PUU 21 tahun 2023, MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ambang batas presidensial terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik dan cenderung memihak partai dengan dominasi kursi di DPR. Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan aturan ini bahkan memicu polarisasi masyarakat dan berisiko menyebabkan calon tunggal dalam Pilpres. Saldi menyatakan di masa depan semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres tanpa terbatas oleh perolehan kursi di DPR atau suara nasional. Dan usai jeda, saya bersama Shinta Zahra akan kembali dalam ulasan pergerakan pasar di sesi pertama dalam segmen Markets Now. Jadi tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.